Sebentar kita akan nyanyikan satu pujian yang buat saya itu luar biasa. Sedikit ada histori atau ada cerita di balik lagu ini. Mungkin Bapak Ibu ini sudah biasa sekali dan hampir semua orang-orang nyanyikan di dalam gereja. Tapi tahukah bahwa ada yang melatar belakangi pujian ini diciptakan? Ada seorang yang namanya Budi, dan dia itu adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, orang yang sangat setia sama Tuhan. Tapi selama hidupnya dia mengalami sesuatu yang gak baik. Waktu dia menjalani hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Walaupun sempat ketika dia memiliki anak, anaknya juga cacat. Istrinya juga sempat meninggalkan dia karena sesuatu hal. Tapi dia tetap berkomitmen bahwa dia tetap mau mengasihi Tuhan. Dan di dalam keadaan yang seperti itu dia menuliskan satu lagu. Lagu itu mungkin awalnya ya dia sempat ngomong sama temannya, dan temannya responnya biasa-biasa aja. Sampai akhirnya Tuhan panggil dia kembali ke hadapan Bapa di surga. Dia meninggal. Sepertinya kelihatannya tragis hidupnya. Dia tetap setia tapi tidak terjadi sesuatu dalam hidupnya. Tapi tahukah saudara, ketika temannya tahu dia meninggal, dia bilang, wah saya waktu itu sempat janji ya, dia ada satu lagu yang mau dibuat berdua sama saya. Tapi dia sudah keburu meninggal dulu. Sampai akhirnya dia ditemukan lagu itu. Dia cuma nulis, Budi ini hanya menulis bagian refnya aja. Dia tanpa selesai, dia hanya menulis bagian refnya, dan temannya menulis bagian awalnya. Bapak Ibu tahu lagu ini? Semua lagu ini waktu dia hidup belum dinyanyikan. Kelihatannya tragis hidupnya, benar kan? Tapi tahukah ketika dia sudah kembali ke hadirat Tuhan, ke rumah Bapa di surga, Tuhan memakai lagu ini menjadi berkat buat banyak orang. Apapun bentuk pergumulan kita, mungkin saat ini kita merasa Tuhan kok kayak gak jawab-jawab doa saya. Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Mungkin kita tidak mengalami hal yang baik, tapi Budi menjadi satu contoh buat kita. Bukan hanya yang baik-baik saja yang kita terima dari Tuhan. Ketika hal itu mungkin kelihatan gak baik, percayalah, di balik semuanya itu ada skenario Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Ada satu lagi tokoh sebelum kita masuk lagu ini, saudara. Saya sangat diberkati dengan satu orang yang namanya Arthur Ashe. Dia itu pemain tenis, dan dia itu juara, semua dia sudah alami. Puncaknya karirnya itu dia juara Wimbledon. Waktu dia kena serangan jantung kalau nggak salah, dan dia akhirnya harus transfusi darah. Waktu dia transfusi darah, dia kena HIV, saudara. Waktu itu banyak fansnya bilang gini, kamu harusnya doa sama Tuhan. Kenapa kamu mengalami hal seperti itu? Harusnya minta sama Tuhan. Tahu gak jawabannya? Ada 5 juta orang yang ingin bermain tenis, dan ada 500.000 orang yang ingin menjadi profesional. Ada 50.000 sampai akhirnya terus ada 50 orang yang bisa masuk ke Wimbledon. Dan saya akhirnya menjadi juara Wimbledon. Ketika saya jadi juara Wimbledon, saya gak pernah tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan? Why Tuhan? Kenapa saya yang harus juara? Kalau yang baik saja saya gak bertanya sama Tuhan. Ketika Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup saya, kenapa saya harus bertanya? Why me? Kenapa saya? Ini iman yang luar biasa. Jadi jangan yang baik-baik aja kita mau dari Tuhan. Yang gak baik gak apa-apa. Dari semula telah kau tenangkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Tahu gak saudara, lagu ini akhirnya disejajarkan dengan lagu Amazing Grace. Luar biasa. Orangnya tidak mengalami kan, karena sudah meninggal dulu, tapi dia tetap
percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan adalah semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat, yes, dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian itu. Dari semua Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sore ini Tuhan, apa yang telah Kau perbuat itu semuanya baik.